Aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah karena tetanggaku sendiri. Arif, pria yang awalnya hanya sekedar tangga ramah, perlahan menjadi seorang yang selalu ada di saat-saat sulitku. Semua dimulai ketika ia membantu memperbaiki keran rumahku yang rusak. Kalau ada apa-apa lagi, panggil saja, katanya dengan senyum hangat. Dari situ kami sering berbincang. Hubungan kami menjadi lebih akrab hingga suatu malam ketika hujan deras. Arif mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Mas Arif?" tanyaku, heran melihat wajahnya yang terlihat lelah dan marah. Ia bercerita tentang pertengkaran hebat dengan istrinya. Malam itu kami berbagi cerita tawa bahkan kesedihan. Takdir membawa kami melampaui batas yang seharusnya tidak kami lewati. Hubungan kami semakin intens. Meski kami tahu itu salah. Arif mulai sering datang ke rumahku, terutama saat istrinya tidak ada. Aku tahu ini tidak benar, tapi aku tidak bisa menahan perasaan yang mulai tumbuh. Hingga satu hari aku menyadari ada sesuatu yang berbeda pada tubuhku. Aku memutuskan untuk meriksakan diri ke dokter. "Selamat, Anda hamil," kata dokter itu. Aku terdiam, bahagia sekaligus takut. Anak ini adalah anak Arif, tetanggaku yang sudah beristri. Hari demi hari aku menyembunyikan kehamilanku dari semua orang, terutama dari Arif. Aku tahu jika ia tahu ini akan menghancurkan hidupnya, tapi aku juga merasa ia berhak mengetahui kebenarannya. Pada suatu malam saat aku sedang duduk di depan rumah, Arif datang. "Nadia, kamu kenapa? Akhir-akhir ini kamu seperti menghindar dariku," tanyanya. Aku hanya bisa diam, mataku mulai berkaca-kaca. "Mas Arif, aku hamil," ucapku akhirnya dengan suara bergetar. Dia terdiam, wajahnya pucat. Setelah mengetahui kenyataan itu, Arif berada dalam dilema besar. Ia mencintai anak itu, tapi ia juga mencintai keluarganya. "Kita harus bicara, Nadia," katanya. "Suatu hari aku ingin bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa meninggalkan cinta. Aku bingung harus bagaimana. Aku tahu aku tidak bisa memaksakan untuk memilih, untuk memutuskan untuk membesarkan anak ini sendiri, meskipun berat. Waktu berlalu aku melahirkan seorang anak laki-laki yang aku beri nama Bayu. Aku memutuskan untuk pindah ke kota lain agar rahasia ini tidak diketahui oleh orang-orang di sekitar kami. Namun takdir mempertemukan kami lagi. 5 tahun kemudian, aku bertemu Arif di sebuah taman, kali ini bersama anaknya dan Sinta. Ia menatapku dan Bayu dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Kamu tidak perlu khawatir, Mas," kataku. "Bayu sudah punya aku, dan dia tidak akan tahu siapa kamu sebenarnya." Arif hanya bisa mengangguk, air matanya jatuh. Aku tahu ini adalah jalan terbaik untuk 5 tahun berlalu sejak aku meninggalkan kota itu. Tetapi bayangan Adu selalu menghantui pikiranku. Bayu tumbuh menjadi anak-anak yang ceria. Tetapi setiap kali ia bertanya, "Ayahku siapa, Ibu?" aku hanya bisa tersenyum lemah, mengalihkan pembicaraan. Suatu hari, aku menerima kabar yang membuat dunia seolah runtuh. Seorang teman lama mengirim pesan bahwa Arif meninggal dunia karena kecelakaan. Aku tidak tahu harus merasa lega karena rahasiaku tetap aman, atau merasa hancur karena sosok yang pernah kucintai kini pergi untuk selamanya. Aku memutuskan untuk kembali ke kota itu, bukan untuk mencari perhatian, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada pria yang menjadi bagian dari hidupku dan ayah dari anakku. Saat aku tiba di rumah duka, suasana begitu sunyi. Sinta berdiri dengan wajah penuh duka, dikelilingi oleh teman dan keluarga. Aku berdiri di kejauhan, menggenggam tangan Bayu yang belum memahami apa yang terjadi. Ketika Sinta melihatku, ia menghampiri dengan langkah ragu. "Nadia, aku tidak menyangka kamu akan datang," katanya suaranya serak. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal." Jauhku pelan berusaha menahan tangis. Saat itulah Bayu dengan bolosnya bertanya, "Ibu, siapa pria itu? Kenapa kita datang ke sini?" Sinta memandang Bayu dengan tatapan aneh. Aku tahu ia mulai menyadari sesuatu. Beberapa hari setelah pemakaman, Sinta mengunjungiku di penginapan. Ia membawa secari kertas yang ditemukan di laji meja Roja Arif. "Aku menemukan ini. Surat ini untukmu, Nadia," katanya sambil menyerahkan surat itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu.
tulisan tangan Arif tertampang jelas yang berisi, "Nadia, jika kamu membaca ini, mungkin aku sudah pergi. Aku tahu aku pengecut karena tidak pernah bisa membuat keputusan. Aku ingin kau tahu bahwa aku menyintai Bayu meski aku tidak pernah bisa menjadi ayah yang layak untuknya. Jaga dia baik-baik karena dia adalah bagian terbaik dari hidupku." Air mataku tumpah. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Sinta duduk di depanku, terlihat terluka tetapi tidak marah. "Bayu adalah anak Arif kan?" tanyanya. Aku hanya mengangguk, merasa seluruh bebanku terangkat sekaligus bertambah berat. Sinta memutuskan untuk membicarakan kebenaran ini kepada keluarganya. Meski penuh luka, ia berjanji akan tetap mendukungku membesarkan Bayu. Namun semuanya tidak berjalan semudah itu. Keluarga Arif marah besar ketika mengetahui kebenaran ini. Mereka menuntut hak atas Bayu, mengatakan bahwa ia adalah darah daging keluarga mereka. Aku tidak ingin kehilangan anakku, tetapi aku juga tidak ingin melawan mereka. Dalam sebuah sidang menyakitkan, hakim memutuskan hak asuh tetap di tanganku. Namun keluarga Arif beri hak untuk menemui Bayu. Bayu tumbuh besar mengenal keluarga ayahnya tetapi tidak pernah tahu sepenuhnya kisah di baliknya. Aku menyimpan rahasia ini di dalam hatiku. Membiarkan luka itu tetap ada sebagai pengingat cinta yang terlarang. Setiap kali aku melihat Bayu, aku melihat wajah Arif. Kadang aku tersenyum, kadang air mataku jatuh tanpa alasan. Aku tidak pernah menikah lagi. Bagiku, Bayu adalah satu-satunya cinta yang kuperlukan. Meski bayang-bayang masa lalu selalu menghantui kami.